Ya, silakan dilanjutkan. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Syaifullah selaku penceramah pada kajian mentoring malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Pembina Kerohanian Islam ITS dan seluruh jajarannya. Dan tentunya teman-teman sekaligus yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian mentoring malam hari ini. Untuk kajian mentoring pada malam hari ini, insya Allah akan membahas tentang tazkiyatun nafis yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Syaifullah. Selanjutnya, salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelum kita memulai kajian mentoring pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, untuk teman-teman mente, apabila tidak ada halangan untuk menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Baik, untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Saifullah untuk memulai kajian mentoring pada malam hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Nah, terima kasih Mbak Moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita ditakdirkan Allah bisa mengikuti kajian mentoring untuk yang kesekian kalinya. Pada malam hari ini akan membahas materi tentang tazkiyatun nafs. Mudah-mudahan kajian pada malam ini diberkahi Allah, diridai Allah, sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi hidayah Allah sehingga bisa menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin. Salah satu ciri ilmu yang manfaat itu setelah didapatkan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa mengimplementasikan, insya Allah itu menjadi keyword ya, akan menjadi kata kunci kita untuk menjadi generasi-generasi milenial yang insya Allah akan menjadi generasi-generasi emas tahun 2045 ya. Nanti insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Allahumma amin. Ini sebetulnya mohon maaf, ini rumah Pak Saiful dekat sama masjid. Ini masjid ada kegiatan kayaknya agak kenceng ya. Di situ didengarkan keras apa enggak ini? Background di belakang ini. Atau suaranya Pak Saiful kalah?
Masih terdengar suara jenengan jelas, Pak. Ini suara speaker tidak keras dari situ. Saya pakai headset kok. Nanti saya coba kalian nggak dengar. Jadi nggak dengar ini. Output suaranya nggak keluar kayaknya. Baiklah, kita akan bahas tazkiyatun nafs ya. Ini ada beberapa PPT dari panitia ya, termasuk dari saya sendiri ada. Coba saya minta izin untuk share ya. Panitia silakan dibukakan Bapak Ibu. Kita jadikan co-host. Sampun, Bapak. Saya pakai punya saya sendiri aja lah. Ada 3 materi tazkiyatun nafsi dari para pembina, termasuk dari Pak Saiful. Sebelum saya nyampaikan tazkiyatun nafsi, perlu saya kasih prolog ya, pendahuluan. Sebelum tazkiyatun nafsi itu sebetulnya apa sih? Tazkiyatun nafsi itu bagiannya apa, nanti kita bahas. Saya kasih prolog dulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ya, di sana Allah berfirman, mungkin kalian semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, kita semuanya insya Allah beriman ya. Mas Raihan, Mbak Tiara, insya Allah beriman ya. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna ya. Islam kafah itu Islam yang paripurna, atau manusianya disebut insan kamil. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, janganlah ikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu sesungguhnya merupakan musuh yang nyata buat kalian semuanya. Ya, dari ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk masuk Islam, untuk memiliki Islam, untuk memeluk Islam itu secara sempurna. Artinya sempurna itu tidak sebagian-sebagian. Nek butuh hai Islam digawe, kalau enggak butuh dibuang. Filosofinya jangan seperti daun pisang. Kalau musim hujan ini, kalau kita mau berjalan di atas ritikan hujan, kita nggak ada payung, di jalan ada pohon pisang, kita tebang daunnya, kemudian kita pakai berteduh untuk berjalan sampai tujuan kita, kemudian setelah selesai kita buang. Ini namanya orang Islam yang ketika butuh sama Islamnya, baru bicara Islam, baru pakai Islam, kuliah agama, butuh Islam, baru kuliah agama. Kalau enggak, kemudian nggak dipakai agamanya. Ini saya harapkan tidak begitu. Ini filosofi jangan dipakai ya. Jadi orang Islam itu harus benar-benar kafah, kalau bisa militan. Jadi kuliah agama cuma 2 SKS, ya. Untuk memenuhi itu, ya untuk kafah ya kalian harus ikuti kajian terus, jangan berhenti kuliah selesai. Jangan. Ini termasuk definisi kafah itu menyeluruh ya. Nah, para ulama membagi ya, Islam yang kafah itu yang bagaimana sih? Islam yang kafah itu manakala menjalankan 3 ajaran Islam. Islam yang sempurna ya. Jadi Islam kita akan menjadi sempurna manakala kita ini seorang muslim ini melaksanakan 3 ajaran Islam. Ajaran Islam itu banyak, tapi secara garis besar ada 3 saja. Apa itu? Akidah, syariah, akhlak. Ini bisa dijabarkan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 ya. Ada integrasi
Jadi ketiga-tiganya itu disinergikan jadi satu kesatuan. Jadi akidah, syariah, akhlak. Akidah itu bicara iman ya. Kalau imannya kepingin kuat, kepingin kokoh, belajar ilmu yang namanya ilmu tauhid. Jadi kalau kita harus belajar ilmu tauhid. Ini kita kalau kepingin imannya kuat, karena iman itu penting, fondasinya seorang muslim ya, ruhnya, generatornya ibadah, itu kita harus perdalam ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, ajaran Islam namanya syariah. Syariah. Nah, syariah kalau kepingin kita itu syariatnya kuat, syariatnya ya, kita itu kokoh ibadahnya gitu, tekun ibadahnya, belajar ilmu namanya ilmu fikih ya, ilmu fikih. Ya, ilmu fikih bicara tentang halal haram, tentang ya, boleh tidak boleh, tentang mubah, tentang makruh dan sebagainya, tentang syarat-syarat, tentang wajibnya, tentang rukunnya, itu bicara hukum-hukum di situ. Jadi ilmu apa tadi? Ilmu fikih. Nah, kalau kita kepingin yang ketiga ajaran Islam tadi akhlak. Kalau kepingin kita akhlaknya bagus, belajar ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi berbicara masalah moral, bicara masalah akhlak, bicara masalah karakter, ini kalian harus mendalami ilmu namanya ilmu tasawuf. Jadi tiga-tiganya harus ini. Jadi mengaku seorang muslim yang bagus, muslim yang militan, ya, muslim yang sejati, nah, itu harus menjalankan tiga itu. Tidak boleh milih-milih. Belajar fikih saja, belajar tauhid saja. Yang penting wong Islam itu akhlaknya apik. Gak usah sholat, ini nggak boleh. Yang penting orang Islam itu sholat, nggak perlu iman sama Allah, nggak perlu iman sama Rasulullah, ini nggak boleh. Nggak perlu iman sama hari akhir, nggak boleh. Jadi harus tiga-tiganya bersinergi, satu kesatuan. Ibarat akar pohon sama buahnya. Ini dilambangkan oleh Allah dalam surat Ibrahim tadi. Jadi akar itu melambangkan iman, kemudian batang, cabang rantingnya, daunnya melambangkan syariat, kemudian buahnya itu melambangkan akhlak. Jadi satu kesatuan. Orang Islam itu imannya harus kuat, kemudian yang kedua ibadahnya harus tekun, baru buah muncul yang namanya akhlak, karakter. Di antara ketiga tadi ini, ternyata orang muslim itu ternyata endingnya imannya kuat, ibadahnya tekun, ternyata endingnya itu harus berakhlak. Lisan akhlak. Ini luas pengertiannya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama makhluknya Allah yang lain. Ini perlu akhlak. Ternyata endingnya itu buahnya. Misalnya ibadah sholat ya. Sholat kepada Allah. Tapi akhlaknya sholat itu khusyuk. Yang diambil Allah itu khusyuknya ini yang dinilai. Sholatnya seseorang itu baik apa tidak diambil dari khusyuknya. Kita diperintahkan dermawan, zakat, infak, sedekah. Oke. Itu syariatnya Allah. Dalam rangka hablum minallah, hablum minannas. Tapi akhlaknya zakat, infak, sedekah harus ikhlas karena Allah. Yang penting ikhlasnya. Kalau nggak ikhlas ya nggak diterima sama Allah. Sholat juga begitu. Kalau nggak khusyuk ya. Makanya belajar ya mendalami akhlak ini penting di samping akidah syariat tadi. Iman sama Allah bagus, ibadah sholat bagus. Tapi kalau nggak berakhlak nggak dinilai sama Allah. Jadi yang ini sangat menentukan akhlak, makanya penting. Nah, belajar akhlak itu supaya akhlaknya bagus, belajar ilmu tasawuf. Nah, rata-rata kita mahasiswa kok belajar tasawuf, berat itu tasawuf itu belajar itu. Belajar ilmu-ilmu gaib, belajar ilmu sakti, bukan ya. Ilmu tasawuf itu juga salah satu bentuk metode belajar ilmu tasawuf adalah tazkiyatun nafas. Paham ya? Jadi salah satu strategi metode agar akhlak kita bagus, ya karakter kita bagus, imannya sudah bagus, sudah ibadah, tapi kok belum berakhlak ya? Ini banyak kan? Orangnya pinter, ahli ibadah, tapi cek nyolongan, masih gak jujur, masih tidak amanah kalau jadi pemimpin. Kalau jadi mahasiswa masih tetap seneng titip absen. Kalau tugas misalnya ngerjakan tugas kelompok nggak kompak ngerjakan, yang tugas cuma satu orang, yang lain-lain tidur semua, yang ngerjakan satu orang bikin makalah.
Kemudian kadang-kadang di Zoom nggak masuk, ini bicara akhlak juga ya mahasiswa ya. Kadang-kadang di Zoom nggak masuk tapi dia ngisi presensi. Nah, ini kan ini perlu akhlaknya. Walaupun sampean ahli ibadah, tapi kalau masih karakternya masih kurang bagus kayak gini ya perlu ditandani. Maka penting sekali penghujung daripada mentoring ini ada materi namanya tazkiyatun nafs. Ini yang on cam berapa banyak, Mbak? Ya Pak, yang nggak ada masalah kendala, ya, jaringan dihidupkan kameranya ya. Ya, kadang-kadang kita ini juga apa ya, eman dengan pulsa gitu. Ini manusia Pak Saiful sering saya briefing ya. Nah, kalau kalian itu kepingin jadi generasi yang hebat, yang sukses gitu ya. Jangan emanan sama pulsa. Waktu itu kita sudah diberi sama Kemenak kan, Kemenristek Dikti ya. Jangan emanan. Jadi banyak anak-anaknya ya, banyak anak-anak kita tuh jadi banyak orang sukses itu karena orang tuanya itu ahli sedekah, senang sedekah, senang bantu orang lain, senang tirakat, itu anaknya jadi orang gitu. Artinya jadi orang yang sukses. Nah, makanya ini pembelajaran juga. Kalau sampean kepingin jadi orang-orang sukses, ya minimal kalau kuliah itu, ya kalian itu jangan hanya namanya saja di situ, kalau dia orangnya juga muncul. Ini juga termasuk bagian dari akhlak. Kenapa ini perlu didandani ini? Ya ini namanya tazkiyatun nafs. Ini salah satu metode. Jadi kalau syariah iman tadi sebagai motornya, generatornya yang menggerakkan kita atas ibadah, tadi belajar ilmu fikih, ya. Ini masalah apa ya? Masalah ibadah luar ya, ibadah luar itu. Syariah itu masalah luar. Misalnya sholat, harus apa tadi, bacaannya biar bagus gimana, ada rukuk sujudnya, syarat rukunnya. Tapi kalau kita belajar sudah mengarah ke tasawuf, itu masalah rasa. Jadi bukan hanya sekedar bacaannya bagus, syarat rukunnya bagus, tapi yang penting lagi adalah rasanya. Jadi kolbu kita, batin kita tuh nyambung pada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah dalam sholat kita, itulah namanya al-haknya dalam sholat tadi, khusyuk. Nah, ini memang berat kalau tidak dilatih ya kan, perlu proses. Nah, saya lanjutkan pengertiannya ya. Nanti kita nggak tahu. Nah, inilah nanti kita diskusi aja lah ya. Tazkiyatun nafs itu ya, tazkiyah itu berasal dari kata zaka. Yuzaki, tazkiyatan artinya mensucikan, memperbaiki ya. Mensucikan atau membersihkan. Tazkiyah diartikan juga tatahur, yang artinya juga bersuci ya kan. Kata zakat itu ya, zakat itu dari tazkiyah, mensucikan juga. Yang mengeluarkan zakat itu hakikatnya untuk apa? Untuk membersihkan. Khud min amalim sodakotan tutohiruhu wa tuzakihim biha. Zakat itu untuk mensucikan ya harta dan apa? Untuk apa? Membersihkan ya jiwa kita. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah apa? Mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Maksudnya hati kita ini kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela ya, sifat-sifat ya, tercela yang jelek-jelek lah ya, senengane maksiat, senengane ngerasani, senengane itu semuanya kan jelek-jelek. Kemudian dihiasi dengan sifat-sifat yang bagus, yang mulia. Jadi kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela ya, hasud, iri hati, drengki, sombong, takabur, iri, suka iri, itu kan penyakit-penyakit hati, senang maksiat ya. Senang nggak jujur dan sebagainya, itu banyak sekali. Kemudian beralih kepada yang diisi dengan yang baik-baik, dicuci, dibersihkan.
akhirnya muncul kalau sudah dibersihkan, nanti kemudian diisi dengan sifat-sifat yang bagus. Setelah suci, kalau sudah bersih, nanti secara ya otomatis nanti akan senang kepada kejujuran, ketaatan, senang sabar, jujur, amanah, kreatif, kemudian husnuzon. Itu akan muncul sifat-sifat kayak gitu. Itu melalui proses tazkiyatun nafsi, pembersihan hati dari kotoran-kotoran, dari debu-debu ya. Nah, kemudian kalau sudah bersih, akhirnya kalau saya analogkan begini, kalau ada dua gelas ya, ada gelas satu diisi dengan gelas satunya itu bersih, gelas yang kedua kotor banyak debunya. Makanya kalau gelas yang bersih ini kita masuki dengan air yang putih bersih, misalnya air aqua gitu ya, saya belum maaf punya produk ini, maka air yang kita tuangkan dalam gelas itu tetap putih. Tapi kalau gelas itu kotor banyak debu tadi, kita kasih air aqua, maka gelas di situ akan jadi airnya jadi keruh, jadi kotor. Inilah makanya perlu gelas ini ibarat jiwa, ibarat nafas, ibarat kolbu, itu harus kita bersihkan dulu. Setelah bersih baru nanti gampang akan jadi orang ikhlas, khusyuk, jadi orang jujur, jadi amanah. Kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Jadi bersarang di situ, iman bersarang di situ, kebaikan-kebaikan gampang bersarang di situ. Tapi kalau hatinya masih banyak noda dosa karena sering maksiat, dosa dan sebagainya, sehingga tempat berkumpulnya ya tadi iri hati, drengki, sombong, hasut, takabur, muncul di situ semuanya. Makanya itu kebaikan ilmu sulit untuk masuk. Diajak sholat, diajak kuliah yang baik, diajak kepada kebaikan itu berat. Kenapa? Masih kotor. Makanya orang-orang yang akhlaknya kepingin bagus, kepingin berkarakter, kepingin bermoral, metode tasawuf yang benar, ya, salah satu metodenya adalah tazkiyatun nafs. Jadi masuk tasawuf itu sebetulnya dandani ini tempatnya iman, tempatnya tempatnya segala ilmu, tempatnya kebaikannya tempatnya di hati. Ini perlu. Ini dasarnya ya. Jadi tujuan Rasulullah diutus itu untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia. Makanya tadi untuk mencapai akhlak mulia itu tempatnya di hati. Makanya perlu hatinya disucikan. Ini ya ayatnya ya. Waladi fa'atha fil ummiyina rasulan minhum yasu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus Rasulullah yang buta huruf itu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka, yuzakihim, dan mengajarkan mereka kitab atau hikmah. Jadi ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi ilmu hikmah itu bisa disampaikan kalau hatinya sudah bersih. Makanya ada yang namanya ilmu itu ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Kalau ilmu kasbi itu melalui proses, melalui otak, tapi kalau ilmu laduni itu tempatnya di hati, di kolbu yang bersih. Jadi ilmu tanpa belajar, ya Allah langsung copy paste, langsung orang itu punya ilmu. Ini dengan hikmah. Dan ini penjelasannya saja ya. Kemudian dasarnya yang lain, ya, landasan hukumnya kita diperintahkan untuk tazkiyatun nafs. Ini ada di surat As-Sam ayat 1 sampai 10, panjang ya. Tapi yang menentukan itu surat yang nomor 9, nomor 10 itu ya. Ini ayatnya ini. Belum gitu ya. Ayatnya saya taruh di mana ya? Ingat saya sudah saya taruh di sini ya.
Bentar. Ada yang hafal surat Asy-Syams kelas ini? Ada Mas, Mbak? Halo? Mbak Mutiara hafal kan surat Asy-Syams ya? Pertama ayat yang terkait dengan apa tadi, tazkiyatun nafsi adalah mana tadi ya? Ini ya, ini yang terakhir ini. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dari merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori hatinya, mengotori batinnya. Maka kita ini untuk meraih karakter tadi, ya Islam yang sejati, Islam yang berkarakter, Islam yang punya akhlak yang bagus, itu memang kita dianjurkan untuk tadi ya, membersihkan itu tazkiyatun nafsi. Ini dasarnya tazkiyatun nafsi di sini. Sampai awal itu bersumpah ya sebelumnya itu ya. Demi matahari ya, demi bulan, demi malam ya. Wasamsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari tajalla wal laili yaghshaha wasama'i wa banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa masawaha falhamaha wujuraha wa taqwaha. Kemudian baru qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini dasarnya ini ya. Jadi membersihkan hati, tazkiyatun nafs itu bukan apanya, bukan amalannya orang, bukan awalnya bukan dari orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, bukan. Tapi ini perintahnya Allah. Ternyata yang merespon itu adalah orang-orang tasawuf. Jadi orang-orang tasawuf itu apa ya? Pertama kali mereka itu tidak diperintahkan sholat gitu, enggak. Bersihkan hati dulu. Makanya banyak orang-orang yang sudah tua itu kalau mau mondok belajar syariah ya kan nggak mungkin. Seperti kalian ini orang-orang masih perguruan tinggi umum gitu ya, ITS, kalau disuruh mondok lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun biar syariatnya dalam itu kan nggak mungkin. Makanya orang-orang tasawuf punya ya strategi ya ini. Yang penting tazkiyatun nafs. Jadi tidak diajarkan sholat, tidak akan suruh sedekah, tidak diajarkan untuk, tapi ternyata diajarkan untuk membersihkan hati aja. Dengan apa? Dengan banyak zikir. Nanti di terakhir nanti ada caranya ya. Caranya salah satu tazkiyatun nafs itu caranya adalah dengan banyak berzikir. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, harta anak dan sebagainya itu tidak manfaat, tapi yang nanti akan bisa memberikan manfaat kepada kita adalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hatinya yang qalbun salim, yaitu hati yang bersih dan suci. Yaumala yang faumalu wala banun ilaman atallahi biqalbin salim. Yaitu orang-orang yang di hari harta dan anak-anak mereka tidak berguna, kecuali apa? Yang berguna itu apa? Untuk menghadap Allah, hatinya yang bersih. Ya. Jadi mereka hartanya nggak akan bisa memberikan manfaat, anaknya tidak bisa memberikan manfaat, istrinya tidak bisa manfaat, bahkan ilmunya tidak bisa memberikan manfaat. Rumahnya, vilanya, mobilnya, Alphard, istrinya mungkin juga 4. Itu tidak bisa menolong. Yang nolong apa? Ya qalbun salim itu. Hatinya yang bersih. Ibadahnya ikhlas karena Allah. Ya, sholatnya khusyuk. Nah, itu makanya perlu apa? Hatinya dibersihkan. Jadi benar-benar apa? Mencari ridhonya Allah, ikhlas karena Allah. Nah, ini perlu proses,
Makanya perlu tadi. Jadi kita itu di pelajaran dari guru-guru tasawuf itu adalah gimana caranya kita memisahkan hati. Kalau sudah hatinya bersih, ya nanti akan otomatis akan kita ini bicara dulu macam-macam nafas ya. Dalam Al-Quran itu paling tidak ada 3 ya. Ada 3 nafsu ya, sesuai dengan keadaan nafsu itu ya. Ada nafsu itu nafsu mutmainnah ini, nafsu yang sudah bersih tadi dibersihkan, akhirnya nafsunya jadi nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah. Jiwa yang tenang karena sudah iman, banyak amal soleh, banyak ketaatannya, dan ibadah-ibadahnya semata mencari ridhonya Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihat tubalahum husnul ma'ab. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Maaf ini ayatnya salah ini ya. Bukan ini ayatnya. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub ya. Ala bidzikriyah tatmainnul qulub. Ayatnya ini benar ayat Ar-Ra'd 28 tapi ayatnya salah ya. Hai orang yang beriman ya alladzina amanu ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian berikutnya ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, ya, tadi nafsu yang mutmainnah karena sudah dibersihkan jadi mutmainnah nafsunya sehingga apa yang dipanggil oleh Allah itu hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puas lagi diridhoi oleh Allah. Ayat berikutnya fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati ya. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah kepada kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian nafsu yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang apa ya suka mencela ya, nafsu yang mengajak kepada manusia untuk selalu berbuat kejelekan, suka berbuat kesalahan, suka berbuat dosa. Ini nafsu lawamah. Ini semua nafsu ini ada di diri kita ya. Jadi dalam diri kita itu ada 3 potensi, ada akal yang nanti bisa kita cerdas IQ-nya, ada kolbu, ada hati yang nanti cerdas spiritualnya, dan yang ketiga ada nafsu. Ada nafsu nanti ada kecerdasan emosional ya. Dan nafsu itu bisa kita tundukkan dengan akal dan dengan kolbu. Kalau diri manusia nanti dipimpin oleh nafsu yang lawama ini, akalnya kalah, batinnya, kolbunya kalah, maka manusia akan jadi rusak, mengajak kepada kejelekan dan sebagainya. Kemudian nafsu amarah, nafsu su. Surat Yusuf, Bapak ubaru nafsi inna nafsalah amatum bisu ila marahimah rabbi. Nafsu yang apa? Mengajak kepada kejahatan-kejahatan. Amarah bisu. Tadi ada nafsu itu yang diberi rahmat oleh Allah, tadi nafsu mutmainnah tadi. Jadi illa ma rahimah rabbi. Jadi nafsu itu kepada kejahatan, kejelekan, kepada maksiat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Nafsu apa itu? Ya nafsu mutmainnah tadi. Makanya kalau kita istiqomah ya dalam tazkiyatun nafsi ya, insya Allah kita akan menjadi baik. Nafsu yang amarah dan nafsu lawamah akan kalah, yang dominan kemudian nafsu mutmainnah, dan nafsu mutmainnah karena sering dipakai zikir kepada Allah, mengingat Allah, akhirnya dia jadi muncullah akhlak-akhlak yang bagus. Jadi kerjaannya orang-orang tasawuf itu dengan manajemen tazkiyatun nafsi ini intinya adalah membersihkan hati, membuat hati tenang. Jadi dibikin pekerjaan orang-orang tasawuf pertama itu gimana caranya hati ini tenang. Karena hati tenang itu nanti akan muncul itu tadi. Sudah dibersihkan hati menjadi apa? Nafsunya mutmainnah, akhirnya menjadi ini ceramahnya masjid saingan sih Mas Eko, bisa kurang fokus ini.
Ya, banter sekali nih ya. Jadi menurut manajemen tasawuf ya, berangkatnya kita untuk tazkiyatun nafs, metode tazkiyatun nafs ini intinya adalah membersihkan hati. Karena hati itu adalah tempatnya iman, tempatnya akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian mengendalikan nafsu-nafsu yang jelek-jelek tadi itu. Ya. Jadi kerjaannya harus dibikin hati itu tenang dulu. Setelah tenang, dengan amalan apa? Banyak zikir, karena perintah zikir itu paling banyak di Al-Quran. Zikron katsir wa sabbihu bukratan wa asila ya. Banyak sekali perintah-perintah ada zikir. Karena zikir itu adalah merupakan alatnya, alat untuk membersihkan hati. Rasulullah pernah bersabda, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pencucinya, ada alat pembersihnya, dan alat pembersihnya hati itu adalah zikrullah. Hanya ini hadisnya ini ya. Kalau rambut kotor ada sampo, kalau badan kotor ada sabun, ya kan? Rumah kotor ada sapu. Kan? Nah, hati yang kotor gimana? Apa alat pencucinya? Bukan dengan sampo, bukan dengan sikat, dengan odol, bukan dengan sapu, tapi ya alat pembersihnya hati itu adalah zikrullah. Makanya perintah zikrullah itu perlu guru. Kalau sholat itu kita nggak ada perintahnya untuk tanya ahli sholat. Zikir untuk selain sholat, zakat, puasa, haji itu nggak ada. Tapi kalau perintah untuk tanya kepada yang ahlinya, fas'alu ala zikri, tanyakan kepada orang ahli zikir jika kamu tidak tahu caranya zikir. Kenapa? Karena zikir ini sangat menentukan. Makanya ada strateginya, caranya tazkiyatun nafsi, membersihkan hati itu harus tanya kepada orang yang ahli. Kalau sholat kepingin bagus, nggak ada itu. Fas'alu ala sholat, tanyakan kepada ahli sholat, nggak ada. Fas'alu ala siyam, tanyakan kepada orang ahli puasa jika kamu tidak ngerti caranya puasa. Fas'alu ala zakah, nggak ada begitu. Tapi ayat fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun itu ada 2 tempat di Al-Quran. Ya, jadi saking pentingnya di situ kita disuruh tanya kepada ahlinya, karena ini sangat menentukan sekali. Akhlak moral ini sangat menentukan. Gimana ibadah supaya khusyuk sholatnya, gimana bisa supaya ikhlas, ya. Bagaimana supaya amanah, gimana supaya jujur, gimana supaya sabar. Itu kiai-kiai, ulama-ulama syariat kan hanya memerintahkan aja, ayo yang sabar ya. Tapi caranya sabar kita nggak diajari. Itu, Mas. Ini pentingnya. Nah, orang tasawuf caranya ini bersihkan hatinya dulu. Jadi sebagai tempatnya iman, tempatnya ilmu, tempatnya jujur, tempatnya ya amanah, tempatnya disiplin, tempatnya sabar, itu dibersihkan dulu. Kalau disuruh-suruh sabar, ayo sabar. Sabar ya, sabar. Ayo ikhlas. Caranya supaya ikhlas kita nggak dikasih tahu. Supaya sabar, supaya khusyuk nggak dikasih tahu. Yang ngasih tahu gimana caranya? Ya ini diambil. Ibarat kalau kita mau mencabut virus itu dari akarnya yang dibunuh. Yang didandani dulu akarnya, tempatnya dulu, wadahnya dulu. Inilah pentingnya zikir, itu harus tanya kepada ahlinya. Orang ahli zikir yang namanya tasawuf, guru-gurunya namanya mursyid. Ini harus dalam bimbingan guru. Kalau kita istiqomah, insya Allah bisa. Pentingnya tazkiyatun nafs ya. Tadi saya sampaikan kenapa kok harus dibersihkan? Karena ini Rasulullah pernah bersabda ini. Wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa hiya qalb. Bukhari Muslim. Ini. Jadi kenapa kok harus menciptakan hati tenang? Tenangnya gimana? Ya hati tempatnya. Dan sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, mudghah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik seluruh manusia, ya jasadnya tadi. Kalau rusak,
maka rusaklah. Apa itu? Dialah hati. Jadi sangat menentukan ini Mas, makanya penting ini. Yang tahu ilmunya ini orang tasawuf. Guru-guru syariat gak ngerti ini. Ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, maka semua manusia itu jasadnya, perilakunya, ya, karakternya, akhlaknya akan baik. Tapi kalau ini segumpal darah ini mudhuwah ini, hati ini rusak, ya, maka jasadnya juga rusak, perilakunya rusak, jadi orang jahat dan sebagainya. Makanya penting ini untuk jadi orang baik itu, ya nggak cukup dengan sholat saja. Tapi sholat, tapi kalau hatinya masih belum bagus, ya akhirnya sholatnya tidak ikhlas. Senang sedekah, senang zakat, tapi kalau hatinya masih belum bersih, belum dibersihkan, ya akhirnya nggak ikhlas, riya, sedekah tapi senang pamer, disebut-sebutkan temennya, ditunjuk-tunjukkan. Bahkan sekarang itu sholat saja update status jam 1 sholat tahajud, kemudian difoto, share ke teman-temannya. ini ibadah yang apa? Nah, dari segi ini tazkiyatun nafsinya masih belum dapat, kolbunya masih kotor berarti. Ini penting kita ya, belajar ilmu ini penting tazkiyatun nafsi. Makanya orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, ya bukan hanya sekedar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih saja. Kuliah 16 kali pertemuan PA itu membahas tentang hukum saja. Halal, haram, boleh, tidak boleh. Pak, gimana hukumnya? Dikit-dikit gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Tapi kalau sudah tahu hukum, gak dilakoni. Kenapa? Hatinya masih kotor. Makanya perlu belajar tasawuf, belajar ilmu tazkiyatun nafsi ini. Penting, Mas, belajar ilmu ini, Mas. Karena banyak orang-orang ahli ibadah nanti tertipu. Kenapa? Ibadahnya belum berbuah. Belum ada buahnya. Ya. Wali sholat, sudah haji berkali-kali, tapi ya masih senang maksiat, masih senang bujuk, masih korupsi, ya kan? Subhanallah, masih suka bohong, gak amanah kalau punya jabatan. Ini penting ya. Makanya orang-orang tasawuf dengan ilmu tazkiyatun ini bukan sibuk, ya, tapi dia sibuk membersihkan hati dengan zikir. Ya. Karena kalau sudah hatinya tenang nanti, orang itu akan enteng dengan sendirinya. Jadi kalau sudah bersih, orang itu akan apa ya? Tekun, enteng, otomatis sudah itu. Seneng sholat tahajud, seneng ya kan, seneng apa? Seneng melakukan kebaikan, seneng baca Quran, ya, seneng dzikir, seneng sedekah, seneng infak, seneng ke masjid jamaah. Itu kenapa? Karena hatinya sudah bersih. Jadi kalau hati bersih itu tadi gelas itu kalau bersih dikasih air, ya akhirnya makanya dia kasih air putih ya tetap putih airnya. Jadi orang yang hatinya bersih itu connect, seneng melakukan kebaikan. Asyaddu hubbalillah. Cintanya kepada Allah luar biasa. Dirinya orang yang beriman itu. Ya. Makanya kalau dengarkan azan bukan hanya tapi ya berangkat ke masjid gitu ya. Kalau nggak ada halangan ini ya. Ini penting ya. Jadi ini sibuk berzikir kepada Allah. Metode tazkiyatun nafs ada 2 metodenya ya. Sampaikan oleh Imam Ghazali itu ada mujahadah, ada riyadhah. Metode tazkiyatun nafsi itu ada mujahadah. Mujahadah apa? Berusaha keras, sungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsunya tadi. Yang nafsu amarah dan nafsu apa tadi? Nafsu amarah dan nafsu lawamah tadi diperangi. Karena selalu mengajak kepada kejahatan, selalu mengajak kepada dosa maksiat. Nah, tingkatannya apa? Melalui takholli. Takholli itu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Ya. Yang gampang marah, tersinggungan, buruk sangka, senang pamer, iri hati, drengki, sombong, takabur, ya, hasud, itu dihilangkan dulu semuanya. Jadi apa? Dikosongkan. Ya, dengan apa? Dengan zikir tadi. Wakilnya sifat-sifat itu dengan la ilaha illallah misalnya gitu.
Itu sebagai alat apa tadi? Alat pembersih tadi itu. Cara dikruwo yang afdal adalah la ilaha illallah. Ini zikirnya yang paling banyak orang-orang sufi itu. La ilaha illallah. Ini zikir lesan, ada zikir lesan, zikir zahir, ada zikir khafi, zikir dalam hati. Ini nanti yang nggak tahu sampai itu kalau nggak punya guru, kalau zikir la ilaha illallah subhanahu alhamdulillah la ilaha akbar atau baca Quran atau zikir istighfar atau sholawat, itu kan zikir jahar semuanya untuk bisa membersihkan hati. Ya. Itu semuanya sampean tahu. Tapi ada juga zikir yang kedua yang di dalam. Zikir sir, zikir rahasia. Itu harus pakai manajemen, ada tasawuf yang namanya ditalkin atau dibayar. Ini mah. Kadang-kadang kalau sampai bicara talkin bayar ini takut. Enggak. Pelajaran dari orang tasawuf itu ringan kok. Cuman disuruh zikir saja. Tapi zikirnya digurukan. Gitu. Ada gurunya. Itu baru nanti berbuah. Kalau nggak digurukan ya sama saja. Banyak orang-orang NU itu yang zikir itu ada tahlilan. Ini tadi di masjid kan juga bilang ada istighos, ada tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang dipikir apa? Ada TikTok, ada bakso liwat. Wah ini bakso mangan bakso enak ini. Ada tahlilan yasinan itu. Wah ilaha illallah, la ilaha kenceng juga zikirnya. Tapi akhirnya dari dalam terbau baunya apa? Harumnya makan rawon misalnya. Yang dipikir rawon bukan ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menolong kecuali Engkau ya Allah. Jadi la ilaha illallah itu hatinya ngomong sama. Tidak ada yang menolong kecuali Engkau ya Allah. Tidak akan memberikan ilmu kecuali Engkau ya Allah. Tidak memberikan kesehatan kecuali Engkau ya Allah. Tidak akan memberikan nikmat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang menghidupkan mematikan kecuali Engkau ya. Mestinya begitu. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah itu enggak ada rasa itu loh. Belum sampai rasa. Ini pentingnya. Jadi dikosongkan dulu. Kemudian kedua, setelah dikosongkan ada tahalli. Setelah kosong diisi dengan sifat yang baik. Ini otomatis nanti. Kalau sudah dikosongkan dengan banyak zikir, sudah kotoran-kotoran dihilangkan semuanya, ya, ibarat laptop gitu sudah di-scan gitu ya. Otomatis scan, kotoran-kotoran sampahnya semuanya keluar, otomatis nanti ya. Kemudian diisi ini. Sudah mengisi sendiri kebaikan-kebaikan itu. Akan muncul jujur, sabar, ikhlas, amanah, husnudzon, pemaaf, pemurah, syukur, sabar, ridho, tawakal. Ini nanti muncul ini. Jadi diisi dengan ini. Otomatis ngisi. Kalau ikut tasawuf ini sudah ngisi nanti. Setelah kosong dari penyakit-penyakit kotor tadi, nanti yang masuk kalau hatinya sudah bersih, yang masuk ya ini, yang karakter-karakter yang bagus ini. Akhlak-akhlak yang bagus akan masuk. Nah, kemudian kalau sudah begitu, kalau sudah hatinya bersih, pikiran-pikiran apa yang jelek-jelek, karakter jelek-jelek tadi nggak ada semuanya, takabur dengki ya sudah nggak ada, isinya yang bagus-bagus, ya nanti orang akan menjadi bisa cepat bisa sampai kepada Allah. Makanya yang ketiga namanya tajalli, satu tingkatan yang bisa merasakan. Jadi nanti kalau sampai sudah gini Mas, merasakan nikmatnya ibadah itu luar biasa. Kenapa itu Robi'atul Adawiyah punya konsep yang namanya mahabbah. Cintanya kepada Allah luar biasa sampai nggak mau nikah. Padahal yang ngelamar itu para sufi-sufi yang ganteng-ganteng ahli ibadah. Sofyan As-Sauri, ya, yang ngelamar itu. Kenapa dia nggak mau? Kenapa? Karena kalau nanti punya suami, khawatir cintanya kepada Allah berkurang. Sampai kayak gitu. Makanya dia tuh bangun jam 1 malam, sholat, zikir, sampai sajadahnya itu penuh dengan air mata. Kenapa? Karena nikmat dekat sama Allah. Kalau sudah sampai rasa ini, tajalli itu sudah rasa. Sampai kalau sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya sedekah, merasakan nikmatnya baca Quran, sampai nggak akan berhenti Mas. Kepingin terus baca Quran, kepingin zikir juga terus. Kalau nggak zikir tuh rasanya meriang. Kalau nggak baca Quran itu rasanya itu alergi. Gitu loh, Mas. Ini sudah muncul dengan sendirinya. Di sini kalau sudah dekat sama Allah itu karena Allah itu pusat ya. Makanya akan muncul tajalli itu apa? Merasakan sifat-sifat ketuhanan. Allah itu bisa bersifat Rahman, akan jadi orang yang penyayang. Allah bisa Rahim, akan jadi orang yang pengasih. Allah itu bersifat Rauf, jadi orang pemaaf, akhirnya muncul sifat pemaaf.
Jadi sifat-sifat yang 99 itu kalau hatinya sudah bersih akan tajalli. Jadi kehadiran, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya Allah, Engkau itu Rahman Rahim, ya Allah. Sayang kepada makhluk hamba-Mu. Walaupun banyak dosanya masih Engkau ampuni, ya Allah. Walaupun nggak ibadah, jarang-jarang sholat, tapi kalau ya Engkau dia minta ampun, Engkau ampuni, ya Allah. Bahkan ada orang yang maksiat dosa masih diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sampai kayak gitu. Ini nanti kalau tazkiyatun nafs ini bisa berjalan, ini saya ibaratkan antivirus, kita masukkan ke laptop kita, otomatis nanti akan men-scan secara langsung. Jadi akan men-scan penyakit-penyakit, virus hilangkan semua. Nanti yang bagus-bagus akan muncul. Kalau sudah muncul, akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau dekat sama. Selalu gemetar tubuh kita ini kalau dekat. Baca Quran, dengar ayat-ayat dibacakan oleh seorang qori, waduh, bergetar tubuhnya. Itu tandanya iman, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bacakan gitu enak gitu. Kalau orang tuh hatinya bersih itu dengar baca Quran itu merinding, nangis semuanya. Ya, apalagi cerita tentang ayat-ayat azab, siksa itu nangis. Wasyaqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir nanti berbondong-bondong, ya, rombongan-rombongan, berduyun-jurun, gerombol-gerombolan. Terus gak kenal COVID apa gak COVID, ya. Mereka rombongan-rombongan berduyun-duyun masuk neraka. Masuk neraka jahanam. Wah, ini kan waduh ya Allah, ini nangis. Ini kenapa kok gampang nangis? Ini tandanya hati yang bersih, itu orangnya itu apa ya? Gampang apa ya? Tersentuh sedikit itu sudah nangis. Melihat waktu umroh haji, melihat Ka'bah nangis. Melihat orang alim nangis. Dengar bacaan Quran bagus nangis artinya, ya Allah. Oh, ini gitu. Makanya kalau sampean sholat di masjid sampean imami biasa-biasa, gak getar blewas misalnya, itu berarti kadang-kala mungkin imamnya hatinya kurang bersih. Kalau imamnya hatinya bersih, misalnya masjid-masjid besar itu ya, Akbar Surabaya misalnya, sama gimana orangnya tahfidz itu apa-apa Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, makrotnya bagus. Nah, itu sama sholat di sana itu akan tersentuh. Dengar bacaannya itu bisa meneteskan air mata, umbele metu kabeh. Kenapa? Hatimu berarti sudah bersih. Sekelas Masjid Akbar, orang yang tahfidz dibacakan Quran, kok kamu tidak tergugah sedikit pun hati kamu? Apa gemeter, apa berbesmili, apa menangis? Kok enggak belas, kok peringis tambahan? Nah, ya ini berarti hatinya masih belum bersih, zikirnya kurang banyak. Ya, kurang banyak. Penting ini, Mas. Kemudian ada ini tadi sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, intinya di sini hakikatnya, ya. Ada 3 kecenderungan ini. Jadi membersihkan hati, membuang, kemudian diisi dengan diri yang bagus, kemudian akhirnya bisa bertemu Allah tadi. Ini penjelasan saja, ya. Sebenarnya semuanya ibadah itu yang diajarkan Rasulullah itu, kalau misalnya sampai nggak mau masuk tasawuf, ya, belajar akhlak, nggak usah tasawuf, sholat itu kan sama saja. Nah, ini penjelasannya. Sebenarnya semua ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah semuanya ada tazkiyatun nafsi, seperti bahkan dikatakan bahwa inti dari ibadah sholat, saum, zakat, haji, berbagai zikir yang diturunkan Rasulullah, tidak lain adalah aspek tazkiyatun nafsi. Misalnya, ya, mengerjakan sholat, bila sholat misalnya, bila dikerjakan secara khusyuk, ikhlas dan sesuai dengan syariat, niscaya akan menjadi pembersih jiwa, ya kan? Nah, seperti contohkan Rasulullah, ada hadisnya kalau orang itu sholat 5 kali, ya, ibaratkan mandi 5 kali,
di sungai depan rumah kita, ya tentunya akan bersih gitu ya. Ini dialog ya sama sahabat. Masalah puasa ya, hakikatnya puasa juga apa? Ada aspek tazkiyah, ada pembersih. Ya, sabda Rasulullah, ya kalau puasa itu kita nggak boleh berkata kotor-kotor dan sebagainya ya. Nah, ini kan juga termasuk apa? Berarti puasa itu apa? Adalah ada aspek tazkiyatun nafs ya. Kamin soimin laisa lahul jaza ilal jannah. Nah, kamin soimin laisa lahu min siyami alju wal atos ya kan. Hadis riwayat Ahmad. Puasa ya. Ada juga orang tuh yang puasanya hanya meninggalkan lapar dan haus saja. Artinya tidak ada hasilnya. Padahal tadi dikatakan bahwa dia sebagai. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa sesuai syariat dan sebagainya yang datang Rasulullah itu bisa kalau diresapi secara betul itu benar-benar akan telah mencukupi seperti korban juga begitu ya. Tapi yang jadi masalah ini ya, ini keterangan Mas Saiful ya, yang jadi masalah itu adalah banyak orang yang sudah menjalankan syariat, berbagai ibadah, madho, ghairu mahdoh, ya dari Rasulullah, tetapi belum juga menjadi manusia yang baik. Jangan kamil, akhlaknya masih belum. Sudah puasa, kok belum bagus akhlaknya. Sudah sholat, kok belum bagus akhlaknya. Itu solusinya, ya kita harus pakai manajemennya orang tasawuf tadi, tazkiyatun nafsi tadi. Harus cari guru spiritual. Saya sarankan adalah guru tasawuf itu. Ada kisah-kisah inspiratif, bisa dibaca sendirilah. Jadi orang itu kalau sudah sampai rasa mas ibadahnya seperti Rabi'atul Adawiyah tadi. Kalau saya contohkan lagi Sofyan As-Sauri ya. Sofyan As-Sauri itu orangnya miskin, ahli ibadah. Rumahnya kecil ukuran 3x4, tapi di ujung rumahnya itu ada lubang kuburan. Dibuat lubang kuburan. Untuk apa? Kalau dia lupa tidak dzikir sama Allah. Kalau dia tidak 5 menit saja tidak berzikir sama Allah. Kalau dia lupa sama sholatnya, dia langsung masuk kuburan itu dinasehati dirinya. Dia nangis, meratap, ya Allah, saya tadi 5 menit tidak dzikir sama engkau ya Allah. Sehingga teman saya jadi setan, jadi teman aku. Karena orang itu kalau lupa sama Allah, temannya adalah setan. Selama mereka berteman sama Allah, makanya tadi orang tasawuf di samping zikir jahir ada zikir sir. Zikir sir itu connect, nyambung terus, online terus batin ini sama Allah. Orangnya jalan, kuliah, ya, ngisi ceramah kayak gini ya. Kalau dia itu orang tasawuf, punya zikir yang di dalam, ada zikir yang di dalam. Ini Pak Saiful tidak mau menyampaikan, kenapa? Karena ini bukan wewenang Pak Saiful ya. Nanti yang menyampaikan itu guru mursyid sendiri yang nanamkan, semacam saya sampaikan tadi, kalau zikir lesan itu bisa kita bareng-bareng, tapi kalau zikir sir di dalam itu harus ditanamkan oleh guru yang fungsinya sebagai apa, antivirus tadi. Nanti bisa men-scan sendiri. Dan itu ada bagiannya. Jadi yang tanya fas'alu ala zikri, tanyakan kepada orang ahli zikir tadi yang di situ itu. Kalau Pak Saiful menyampaikan zikir secara jahar saja, itu bisa dipakai semua orang, tapi itu juga perlu ditanamkan guru. Tapi ada juga zikir yang di dalam, yang fungsinya sebagai antivirus tadi itu. Ya, bisa mengeluarkan kotoran-kotoran, kemudian menyedot kebaikan-kebaikan, nanti akhirnya bisa mengenal Tuhan. Makanya ilmu di dalam Islam itu bukan hanya ajarannya tadi secara syariat ada akidah, syariah, akhlak, tapi kalau dalam ilmu tasawuf apa lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar syariat, tapi ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, ini tingkatannya. Di Rasulullah nggak ada ajaran kayak gini, tapi ini diperdalam oleh orang-orang tasawuf. Ya, Pak, kalau Rasulullah nggak ngakukan, kenapa kita ngelakukan, Pak? Rasulullah dulu kan pernah di mana-mana di Gua Hira ya Mas ya. Di Gua Hira itu adalah kontemplasi. Di sana itu dia mensucikan hatinya, tazkiyatun nafsinya Rasulullah di situ. Lama ya kan. Kemudian dapat wahyu itu. Jadi Rasulullah kontemplasi di situ, ya, dia bertapa, kalau menurut orang Jawa bertapa, tapi di situ adalah hakikatnya adalah melaksanakan ini tazkiyatun nafs itu. Padahal Rasulullah itu sebelumnya itu sudah waktu kecil itu sudah dibelah dadanya, ya, dibelah, dioperasi oleh malaikat Jibril, kemudian diisi kebaikan-kebaikan, tapi akhirnya dia masih untuk mencari Tuhannya itu masih seperti itu, kontemplasi. Nggak cukup 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya di sana dapat
Akhirnya sudah hatinya bersih, akhirnya bertemu sama Allah, dia dapat wahyu, diangkat jadi rasul. Itu tazkiyatun nafsinya Rasulullah itu di Gua Hira itu. Ya. Kemudian didatangi malaikat itu, kemudian ya apa al-mudassir itu ya kan, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya itu ya. Kabir itu ya. Itu begitu. Nah, ini termasuk kisah perang Tabuk ini ya. Wah, ada sahabat siapa ini Abu Bakar ya, meninfakkan seluruh hartanya untuk jalannya Allah. Bahkan Rasulullah, kamu tinggalkan untuk keluarga kamu enggak ya Rasul, untuk berjuang. Nah ini kalau ada sekarang kayak gini luar biasa, man. Jadi orang itu yang hatinya bersih, walaupun hartanya habis untuk perjuangan agama diberikan. Jadi sahabat, contohnya sahabat Pak. Karena orang dosen ITS yang kayak gini, profesor-profesor itu hebat hati. Ya, gak eman. Kalau untuk kejuangan Allah luar biasa. Ini ada juga ya, ini ada kisah Julaibab ini, orang yang miskin, agak tua, ya jelek, ya, tapi terlambat nikah. Kemudian Rasulullah mencarikan jodoh, tapi dapat jodoh yang cantik ya kan. Akhirnya sahabat-sahabat mengumpulkan uang karena dia miskin, biar bisa ya melaksanakan persepsinya begitu, diberikan mahar. Akhirnya apa? Ada panggilan perang, akhirnya uangnya dibelikan apa? Diberikan ya perlengkapan perang untuk berangkat ke medan perang. Makanya dia mati di sana, subhanallah ya. Akhirnya dia dimandikan apa oleh 30 bidadari. Ini. Jadi itu dia nikah tapi apa diberikan apa? Peralatan perang dan sebagainya. Ini masih banyak kisah-kisahnya ya. Ini maksudnya orang itu kalau hatinya bersih itu ya harta itu untuk jalan Allah. Pikirannya, tenaga, pikirannya ini semuanya untuk fisabilillah. Keemanan gitu Mas. Keemanan Mas. Ya, kalau Pak Saiful ada kayak gini tadi kan teman-teman tadi ada undangan walimah, ada tadi acara ya di masjid. Karena ini untuk umat ya, saya lebih bagus melaksanakan amanah ini daripada menghadiri yang lain. Nah, ini kan penting. Ya ini ya, jadi intinya masih ada waktu berapa Mak? 20 menit ya. Ya kita diskusikan saja. Jadi intinya kita belajar tazkiyatun nafsi melalui apa tadi banyak zikir, terutama zikirnya kalau digurukan sama guru fasalu ala zikri, insya Allah itu akan cepat membekas ya. Kita insya Allah akan cepat jadi orang-orang yang berkarakter, bermoral. Karena bahas tazkiyatun nafsi intinya adalah kita bicara akhlak, bicara moral. Ini adalah merupakan metode saja, metode tazkiyatun nafsi. Kalau kalian punya metode sendiri tanpa belajar dengan orang-orang tasawuf ya silakan. Tapi kalau Pak Saiful sarankan tanya kepada ahlinya. Saya khawatir mereka bukan ahlinya sehingga tidak bisa ada asar, tidak ada buahnya. Kalau cepat berbuah, saya analogkan kalau sampai itu mau cepat bertemu sama Allah bukan berarti mati, artinya itu tadi bisa merasakan nikmatnya ibadah ya harus tanya kepada ahlinya. Ibaratnya begini, kalau sampean mau ke sama-sama tujuannya ya ke Jakarta ya, cari kita dikasih alamat teman kita untuk nyari alamatnya ribet banget, ya. Ke Jakarta. Nah kita belum pernah ke Jakarta. Nah kalau sampean itu nanti berangkat sendiri, wah itu kan belum tentu sekarang itu GPS itu malah kekaruan itu. Ya, berangkat sendiri, naik kereta, kemudian naik Gojek, kemudian wah itu ribet banget ya. Tapi kalau sampean kepingin santai enak, kamu berangkat ke Jakarta alamat yang kamu tuju tadi, ikut sama orang yang sudah pernah ke sana. Wah enak udah, kamu ikut udah kalau gitu saya tahu alamat itu, saya besok ke sana, kamu ikut saya saja. Bawa mobil Alphard, udah kamu tidur aja ngorok udah sampai depan rumahnya. Artinya apa? Untuk ketemu sama Allah, untuk dekat sama Allah, ibadah bisa merasakan nikmatnya itu ternyata apa? Harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, nggak sampai-sampai.
sampai kepada Allah itu. Sampainya kepada Allah itu bisa merasakan tadi loh ya. Sholat, bisa merasakan hadirnya Allah, ditunggu sama Allah. Hati bergetar-getar, seluruh tubuh merinding, bulu-bulu ini. Subhanallah. Ini nikmat ini. Sedekah sama anak-anak yatim, diajak baca Quran bareng-bareng, mendengarkan anak-anak yatim baca Quran. Itu kita bisa nangis, ya Allah. Bisa sampai sana indah. Ya udah itu saja Mbak Mutiara, silakan dibuka sesi diskusi kalau ada, kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini aja. Silakan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mungkin dari para peserta apabila ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, dan apabila sedang ada kendala jaringan bisa menggunakan fitur chat Zoom. Silakan. Gak ada ya? Gak ada paham atau gak paham ya? Akan itu ada siapa Mbak? Ada dari Muhammad Ferry Setiawan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan untuk saya. Tadi dijelaskan nafsu ada 3 macam ya Pak. Terus menurut saya ada dalam sufisme Jawa ada yang namanya sedulur papat 5 pancer yang merupakan sedulur papat itu merupakan nafsu kalau nggak salah. Terus pancer itu adalah hati nurani yang mengendalikan keempat nafsu itu menurut dari sufisme Jawa. Nah, pertanyaan saya itu apakah benar menurut sufisme Jawa sedulur papat itu bisa diajak berkomunikasi? Karena pada dasarnya kan nafsu itu juga merupakan makhluknya Allah. Seperti contoh ketika Allah menanyakan kedudukannya. Nah, kemudian nafsu jelek apakah ada hubungannya dengan syaitan? Kan nafsu jelek dan syaitan kan sama-sama menyesatkan manusia atau beda makna lagi, Pak? Ya, begitu pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya. Ini pertanyaan dalam ini ya. Ini Sufi apa maksudnya? Sufi Jawa ya. Di tempat saya ini juga ada ya orang yang pengamal ini ya. Tapi apa ya? Tadi saya sampaikan bahwa orang Islam yang kafah itu melaksanakan 3 ajaran itu, akidah, syariah, akhlak. Kadang-kadang ada sufi Jawa itu ya yang sama maksudkan tadi itu yang pakai metode sedulur papat, ada pancer ya tadi ya. Itu yang saya tidak sukanya itu pada implementasi ajaran tadi ya. Jadi kadangkala itu mereka mengamalkan tadi yang sama tadi itu mereka akhirnya gak sholat gitu. Gak sholat itu terus siapa? Jadi kadang-kadang begini, kalau orang itu sudah merasa dekat sama Allah, merasa makrifat, manunggaling kawal Gusti seperti dulu ajaran Sesiti Jenar itu kan menyimpang, Mas. Jadi kadang ada penyimpangnya di situ, kemudian ya namanya tasawuf itu tidak semuanya benar ya, ada juga yang menyimpang. Ini perlu sama waspadai ya. Makanya perlu yang namanya mursyid tadi saya tekankan, perlu mursyid, guru spiritual yang guru mursyid itu ada sanatnya sampai Rasulullah sampai kepada Allah. Nyambung, sanatnya itu nyambung.
Nah, kalau ajaran-ajaran sufi Jawa itu kadang nggak ada sanadnya, Mas. Nggak ada sanadnya. Jadi ilmu-ilmu kayak kejawen gitu ya. Nah, itu pakai buku kitab. Itu biasanya muridnya siapa tuh? Siti Jenar, muridnya siapa yang di sungai itu, Mas? Nabi siapa, Mas? Nabi Khidir ya. Nabi Khidir bisa bicara dengan beliau, bisa berbicara dengan orang-orang di kubur, ya kan? Jadi orang-orang kayak itu kan rata-rata saya lihat itu gak sholat itu loh, Mas. Nah, ini kan. Ini kalau saya lihat itu berarti apa? Kalau Rasulullah saja yang hebatnya kayak gitu aja masih sholat loh, Mas. Masih sholat malah apa? Ya, malah dia itu gak pernah ninggalkan sholatnya jamaah terus kan gitu. Nah, ini untuk sopo nabi ini sopo gitu. Jadi oke, silakan kalau ada teman-teman yang mengamalkan pakai tadi itu ya. Ya ini sebenarnya kan penjabaran dari syariat saja ya. Jadi orang Jawa itu pinter-pinter ngeramesi, karena tafsir itu interpretasi Jawa gitu ya. Digatuk ilmu gatuk ayat ini kemudian ditemukan konsep-konsep seperti ini tadi. Dulu papat, ada pancer, dulu papat tadi itu macam-macam nafsu tadi ya, amarah, mutmainah, lawamah ya kan, macam nafsu itu. Nah, kemudian itu nanti bisa ditundukkan oleh apa tadi pancernya itu tadi hati tadi. Saya gini, jadi musuh kita tadi kan surat apa tadi Mas, Al-Baqarah 208 ya, orang-orang nggak bisa kafah. Itu kenapa nggak bisa kafah? Karena digoda oleh syaitan, karena syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ini musuh kita yang pertama ya, setan tadi ya. Kemudian yang kedua tadi sampaikan nafsu tadi ya, nafsu yang 4 itu tadi ya. Sebenarnya banyak nafsu itu, ada 7 ya. Nanti ada 7 latoif, ya kan? Kalau menurut tasawuf lebih dalam lagi, nanti 7 nafsu itu, bukan hanya 4. Ya, bukan hanya 3 yang sampaikan. Tadi saya ambilkan menurut Ghazali saja, secara garis besar ada 3 tadi. Ya, yang paling adalah nafsu kamilah, ada nafsu apa rodiyah, banyak lagi ya, ada 7 pokoknya. Di buku agama kamu kalau nggak salah ada itu ya, buku agama ya. Ada 7 lah pokoknya ya. Ada nafsu mulhimah yang satunya ya. Nafsu amarah, lawamah, mulimah, mutmainnah, kemudian rodiyah, mardiyah, kemudian kamilah. 7. Tapi tadi saya sebutkan 3 saja intinya. Yang mempengaruhi apa? Hati itu jadi kotor, amarah sama lawamah tadi. Kemudian yang bikin baik yang sudah mutmainnah tadi. Jadi kemudian yang nafsu itu surat apa tadi? Surat Yusuf ya, surat Yusuf ayat 53. Itu dalilnya ya. Lama ubari nafsi inna nafsal amartum bisu. Nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Kemudian ada juga musuh kita yang ketiga, surat An-Nisa ayat 103 kalau nggak salah ya. Itu musuh kita orang-orang kafir ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh kamu. Yang mungkin dulu pernah saya sampaikan ada F4 itu ya. Melalui food godanya, melalui fun, kemudian melalui film, kemudian melalui apa satunya lagi, melalui vision, ada 4 itu. Ini F4 itu, 4F ya. Atau F4 gitu. Nah ini, jadi musuh-musuh kita tadi itu ya harus kita ya dengan apa tadi? Dengan banyak zikir tadi. Saya ibaratkan gini loh Mas, kalau sampean kepingin bertamu ke rumah Pak Saipul, kemudian di luar itu Pak Saipul punya anjing, katakan anjing itu 3 lah, 3 anjing besar gitu. Kamu mau ke rumah Pak Saipul, wah anjing ini sangat galak sekali, tahu dari jauh sudah bengok-bengok karuan. Ya. Nah, kalau kamu kepingin masuk ke rumahnya Pak Saipul, kemudian di situ ada banyak anjing, kamu kan harus menghadapi anjing dulu. Nah, biar kamu selamat sampai ke Pak Saipul. Kemudian anjing tanpa sampai itu duel sama anjing, caranya gimana kira-kira? Mas siapa tadi yang tanya tadi? Halo? Saya Pak. Mas Ferry. Ya. Caranya gimana Mas Ferry kira-kira tadi? Supaya sampai bisa nemui Pak Saipul selamat tanpa duel sama anjing, gimana caranya? Berdoa. Berdoa. Oke. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari anjing-anjing yang galak biar ketemu Pak Saipul ya Allah, gitu ya.
Oke. Kalau Mas Raihan gimana caranya, Mas Raihan? Muhammad Raihan. Ayo cepat. Mas Faiz? Iya. Gimana caranya kira-kira? Gimana, Pak? Sampai supaya ketemu Pak Saipul, di rumah Pak Saipul ada anjing galak-galak, Mas, gitu loh. Caranya gimana supaya ketemu Pak Saipul? Sampai duel dulu sama anjing-anjing itu. Ya, melewati jalan lain aja, Pak. Lewat jalan lain, jalalan ya. Kira-kira kalau Pak Saipul punya anjing 3 galak-galak, anjing itu sama Pak Saipul tunduk nggak kira-kira? Kalau menurut kamu gitu? Tunduk, Pak. Tunduk, oke. Nah, setan, nafsu, orang-orang kafir ini kan makhluknya Allah semuanya, hambanya Allah semuanya. Kalau kamu kepingin ketemu sama Allah, tanpa kamu itu ya gampang menghadapi nafsu, menghadapi setan, orang-orang kafir, nggak perlu duel, caranya gimana? Ya kita telepon saja Allah kan itu. Pak Saipul, ini ada anjingnya Pak Saipul, saya mau masuk ke Saipul. Udah silakan. Ya tunggu dulu. Pak Saipul keluar, Blacky, Siski, ya Freci, masuk, langsung kliwis masuk, kemudian sampai bisa temu Pak Saipul. Gampang kan? Gampang kan? Kalau kamu kepingin ketemu Allah, deket sama Allah, di sana ada setan yang goda kita setiap saat sehingga sholat nggak bisa khusyuk. Kemudian ada nafsu yang menggoda kita, nafsu amarah, nafsu mainah selalu menyesatkan kita, ngajak kita nggak bener, ngajak maksiat, ngajak dosa, ngajak domino, macam-macam, ngajak korupsi, ya kan? Ada orang-orang kafir, waduh, dengan metodenya banyak liberalisasi, ya, melalui LGBT, melalui narkoba, melalui korupsi dan sebagainya banyak itu, melalui hoax, karuan itu banyaknya. Nah, kalau kita dengan adanya kayak gini, tantangan-tantangan kayak gini, kalau kita mau ketemu Allah gampang, gimana caranya? Ya, kita sering-sering sebut namanya Allah. Kalau kita deket sama Allah, kita akan ditolong sama Allah. Makanya pentingnya zikir itu di situ, Mas. Makanya hati tadi sebagai pancer itu harus kita banyak full zikir sehingga teman kita Allah. Jadi kita sudah bersama Allah. Apalagi tadi hatinya itu selalu apa? Sama Allah. Kalau zikir kan kadang-kadang kita sempatnya kapan? Bawa tasbih, sibuk gak sempat. Tapi kalau zikir di hati, Mas, wah 24 jam bisa, Mas. Bahkan tidurnya orang yang hatinya zikir itu dihitung zikir. Itu kan luar biasa, Mas. Ini kalau nggak punya ilmunya sampai kan nggak. Makanya perlu. Nanti kalau ini dikoordinir ya Mbak Mutiara ya nanti ya. Tanya Pak Saipul, nanti saya datangkan gurunya biar sampai nanti dimasukkan semuanya, zikir yang di hati, di-scan semuanya, dikasih semuanya. Insya Allah nanti kamu akan jadi orang-orang baik semuanya. Amin. Itu Mas ya. Mas, apa tadi? Ferry. Oke. Nanti tanya Mbak Mutiara nanti nomornya Pak Saipul. Nanti akan saya datangkan Ustadz kumpul di mana nanti kalian dikasih antivirus, tanam ke dalam, nanti insya Allah sama dengan itu akan jadi orang baik. Nanti. Udah, nah, sambil ngomong kayak gini, hati itu sudah connect, nyambung terus, nyut ternyambung. Sama naik motor, naik sepeda, mata melihat depan, tangan nyetir, kaki pegang rem, ya kan, tangan pegang ya, kemudian ada pegang gas, kaki dua-duanya fungsi, semuanya fungsi, otak mikir, biar gak kecelakaan gimana, kanan kiri, telinga ketap-ketip ke sana melihat biar gak tabrakan. Tapi hati kamu kan nggak ngapain, Mas. Fungsikan hatinya juga berfungsi waktu nyetir itu apa? Zikir, connect sama Allah. Gak usah pegang tasbih, tapi di sini sudah ada tadi dipasang oleh ustadz tadi, oleh kiai tadi. Langsung antivirusnya sudah gerak di hatinya, sudah connect nyambung terus sama Allah. Nah ini kita yang nggak punya, Mas. Itu loh. Halo? Nah nanti kalau kepingin nanti tanya sama Mbak ya, sama Mbak Mutiara nanti bisa saya datangkan Ustadz ini. Kebetulan ini Mutiara ini juga saudaranya ada yang guru-guru spiritual gitu ya. Oke lanjut lagi. Ini sudah habis waktunya ya. Tinggal 5 menit. Ayo kepanjangan ini tadi. Silakan yang berikutnya Mas Faiz ya, Mbak Mutiara. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Faiz Nugraha dari kelompok 2. Izin bertanya. Karena waktu udah mepet, jadi saya bertanya yang singkat aja. Mengenai al-marah bi'su atau menyuruh orang kepada keburukan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap seseorang yang
dia itu selalu mengajak orang untuk melakukan nafsu yang berlebihan, mungkin itu berzina atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menasihati orang tersebut malah mengelak dan mengajak kita ke jalan yang buruk atau mengajak melakukan hal-hal yang berbau nafsu yang melebihi dari batasan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana, Pak? Di nafsu tadi mengajak ke su ya, tadi Yusuf ayat 53 ya. Inna nafsal amarom bisu, belakangnya stressingnya Mas. Illa ma rohima robbi, kecuali nafsu yang mendapatkan apa? Ridho dari Allah. Dapat ridhonya Allah. Jadi masih ada kemungkinan untuk orang-orang yang kayak gitu masih bisa kita arahkan untuk yang lebih baik. Kalau nafsu nanti itu diberkahi Allah, mungkin lewat siapa ya? Mungkin melalui guru spiritual, mungkin lewat kamu, lewat temannya. Itu bisa diarahkan, tapi caranya memang perlu strategi. Makanya guru-guru tasawuf itu orang-orang yang kayak gini gak langsung divonis, Mas. Oh, banyak maksiat, dosa, zina, gak langsung divonis neraka gitu, enggak. Minum-minuman keras, aku pendosa besar, nggak akan diampuni sama Allah, kamu udah neraka, udah nggak akan mungkin diampuni, dosamu sudah terlalu besar. Bukan malah dipojokkan, bukan malah divonis. Kerjaan Ustadz Kiai terutama guru-guru mursyid itu malah merangkul mereka. Bahkan sekarang ada ustadz-ustadz milenial, semacam saya contohkan yang pernah ceramah di ITS, Gus Miftah. Gus Miftah itu ladang dakwahnya itu dilokalisasi. Preman-preman yang Ustadz Kiai enggan ke sana. Kenapa? Khawatir nanti divonis. Wow, Kiai kok dakwahnya lokalisasi, ya mesti katut, gitu kan? Nah, sudah negatif, sudah suudon dengan Ustadz Kiai yang memang medan dakwahnya. Yang walinya Allah dulu ada itu di Kediri namanya siapa? Yang punya semaan mantap itu Gus Jazuli ya, Gus Jazuli ya. Nah, itu kan dakwahnya itu ke lokalisasi, kok kayak gitu. Orang-orang minuman keras, teler, mabuk-mabukan didatangi, mereka juga ikut minum, ya kan? Gitu Mas. Tapi minum mereka itu apa? Ya orang-orang sufi bukan berarti minum minuman keras itu langsung minum, enggak Mas. Kelihatannya minum, tapi minuman itu masuk tenggorokan langsung keluar lewat jalan lain. Itu hebatnya orang-orang yang makrifat sama Allah. Kelihatannya minum, dilihat orang-orang awam, tapi dia enggak minum karena tahu itu haram. Kalau kita mungkin nggak bisa nerima ya kayak gitu. Oh, Kiai kok melok ngombe. Oh, Kiai apa itu? Divonis. Makanya ya tetap kita rangkul orang-orang yang kayak gitu butuh Mas. Butuh ya, butuh didampingi, butuh disayang. Makanya saya punya guru namanya Abanom yang di Tasikmalaya sana. Jadi guru Pak Saiful spiritual langsung Abanom ya dari Tasikmalaya sana. Itu orang yang ma'rifat billah. Jadi sana itu banyak anak-anak minum-minuman keras, ya itu malah dirangkul, suruh datang ke pondok, dikasih minum, dikasih makan. Musim puasa Ramadan mereka nggak puasa, mereka malah dikasih makan. Oh itu Mas, akhirnya mereka sungkan. Mas. Jadi anak-anak yang breng-brengan yang kayak gitu malah dirangkul, malah dikasih uang, malah dikasih makan, dikasih tempat untuk tidur, dikasih. Tapi kemudian nanamkan jasa, dikasih makan. Akhirnya lama-lama sungkan. Pak ya ini posok kok malah ngerawat saya, ngasih makan 1 bulan. Akhirnya dia sungkan-sungkan, akhirnya dia tuh ingin bergabung sama Yai, kemudian mereka jadi orang baik-baik semuanya. Kayak artis-artis yang sekarang sudah banyak yang tobat, banyak yang pakai jilbab, dia sekarang kemudian seperti artis-artis film yang bukan kayak gitu, sekarang sudah nggak mau lagi, sekarang jadi banyak yang jadi ustazah. Itu jasanya wali-walinya Allah kayak gini. Jadi dakwahnya itu merangkul, bukan memukul, bukan memvonis. Ini kita butuh orang-orang yang kayak gitu Mas ya. Kiai saiki kan mumpuni mulai oleh amplop kewandel ya, budal sendiri nggak mau dijemput sama sepeda motor, sama motor Alfa, sama motor Xenia, sama Avanza nggak mau, maunya dijemput sama Alphard. Ngono Mas, Ustadz Kiai saiki Mas, apalagi kelas artis, ada manajemennya, ada harganya, ada MOU-nya itu ya. Ya gitu aja Mas ya. Nah, maka kita cari ustadz-ustadz yang kayak gini Mas, itu langka Mas. Nanti sama tanya Pak Saiful, tadi saya tunjukkan nanti gurunya, termasuk itu tadi. Guru saya itu di mana? Tasikmalaya, Aba Anom, yang kita kenal dengan
Kiai Haji Shalih bin Wafat Arif. Dia sanadnya langsung nyambung ke Rasulullah, sanadnya nyambung. Jadi cari guru-guru yang kayak gitu. Ada lagi? Satu lagi Mbak Safa. Iya Pak, ini pertanyaan dari yang Safa, soalnya mic-nya agak error. Oh iya, silakan. Bacakan ya Pak. Izin bertanya, tadi Bapaknya kan bilang udah sholat tapi akhlaknya masih melenceng gitu kan ya Pak ya. Nah, gimana kalau kita itu mencoba memperbaiki akhlak dengan berhijab terlebih dahulu, baru memperbaiki kepribadian kita. Nah, seperti contohnya itu ada yang berhijab tapi tidak sholat. Terima kasih. Tentang mana yang dulu itu ya, tentang mana yang dulu pakai hijab dulu baru sholat atau sholat dulu baru berhijab. Seperti telur sama ayam duluan mana gitu ya. Jadi sholat itu melaksanakan syariatnya Allah, pakai jilbab itu juga melaksanakan syariatnya Allah. Dua-duanya melaksanakan syariat Allah. Kalau manajemennya orang tasawuf, bersihkan hati dulu, Pak. Gampang kali kita tasawuf itu, gak usah sholat dulu, ya, gak usah pakai jilbab dulu, dzikir aja yang banyak. Ditanamkan kiai tadi dzikir. Nanti lama-lama akan seneng dengan sholat, lama-lama akan seneng pakai jilbab. Bahkan nggak pakai jilbab itu rasanya panas, kayak kena api neraka gitu. Gitu, Pak. Ini kalau sampean tahu caranya, jangan masuk tasawuf itu berat, Pak. Harus zikir sekian ribu, harus sholat tahajud, bangun jam 1 sampai subuh. Itu kan berat. Loh nanti kalau sampean itu sudah hatinya bersih, ngamakan jangankan sampean itu bangun 3 jam, 5 jam. Sehari semalam sama ibadah itu kuat. Yang ngasih kuat siapa? Allah. Kenapa? Karena sudah dekat sama Allah, karena sudah banyak zikir sama Allah. Jadi yang berusaha itu bukan sampean, tapi yang berusaha itu guru, yang berusaha itu Allah ngasih kekuatan sampean, akhirnya sampean itu kuat. Jangankan sholat cuma 5 waktu apa? 5 waktu, sholat tahajud yang 12 rakaat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, saman akan mampu. Jam 1 bangun sampai subuh, seperti Robiatul Adawiyah. Siapa yang ngasih kemampuan kayak gitu? Apa Robiatul? Enggak. Robiatul hanya ikhtiar zikir, yang ngasih kekuatan Allah. Itu kalau belajar tasawuf di situ. Makanya perlu guru tadi loh Mbak, ada yang nonton. Jadi guru itu ibarat generator setrum PLN gitu. Itu generator. Lah kita ini lampu yang 2 watt itu kelip. Nah, transmisinya harus ini, kalau ada guru sanad itu begitu, Pak. Jadi guru ke guru sampai Rasulullah. Lah generator utama itu yang voltasenya ribuan triliunan itu Rasulullah. Nanti kemudian sampai ke wali-wali, sahabat-sahabat, tapi sampai kepada guru-guru, sampai ke kita. Jadi nyambung, Pak. Jadi yang mengikhtiarkan kita bisa kuat itu doanya guru tadi. Kita didoakan oleh guru, kuat berzikir, akhirnya setelah berzikir, akhirnya pakai jilbab, akhirnya sholat. Sholatnya akhirnya waduh kurang. Zikir disuruh, ya soalnya disuruh setiap sholat misalnya 165 kali zikir la ilaha illallah. Nanti kalau saya mana bukan hanya itu, Pak. Bahkan sampai 6.000 zikir kuat sampai. Siapa yang ngasih kuat? Allah. Itu loh Mas, entengnya kalau punya guru itu. Jadi kerjaan yang berat itu jadi enteng karena kita iman, karena kita punya guru. Gitu Mbak. Halo Mbak Safa. Gitu ya. Jadi yang ikhtiar siapa? Kita ikhtiarnya santai aja zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kita nyambung ke guru nyambung ke guru, nyambung sampai ke Allah. Wah, akhirnya Allah dekat sama kita. Oh, nek ngono tak kayak aneh kuat rek saipul rek. Zikir gak 1,5, saya iso 6.000. Lah, ilah, tambah nyantol, tambah nangis ndak. Ilaha illallah, la ilaha illallah. Eling dosane. Iling durhaka sama orang tua, tambah dah ilaha illallah. Kalau sudah menyatu kayak gitu Mas, gak berhenti nanti. Konek nyambung dengan Allah, seluruh tubuh menggigil meriang. Subhanallah, itu Mas sudah menyatu sama Allah itu. Itu yang kalau di gak punya guru itu seperti guru Siti Jenar. Wah, itu iso dikatakan nanti manunggalung kalau Gusti sudah menyatu sama Allah kene. Siapa kamu? Siti Jenar, aku Allah. Nah, ini kan salah sudah menyimpang itu kan. Itu yang namanya makrifat itu begitu. Nikmat. Ibarat sampean itu ke laut wisata itu
ya, naik perahu, kemudian cari kijing-kijing, seneng kan? Dulu di laut itu ada ikan-ikan hias, seneng, indah. Tapi kalau sampai nanti sudah menemukan apa, Mas? Wisata ke laut kalau sudah menemukan mutiara di dalam, bukan mutiara ini ya, yang MC ini ya. Mutiara Rifa. Kalau sudah menemukan mutiara di dalam, Mas, subhanallah, sawan nggak mau pulang dari laut itu. Udah tinggalkan perahunya, udah nggak usah pakai perahu-perahuan. Nemukan mutiara, Bang. Harganya mutiara yang sekecil apa? Jagung, sekecil dele itu udah, waduh, udah jutaan miliar. Itu kalau sudah sampai ke sana, artinya sudah dekat sama Allah. Nikmat ibadah. Kurang. Itu aja lah. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Kalau mau ke sana, nanti sampean perlu guru. Yang namanya guru spiritual. Ya, yang harus ada sanatnya. Kalau nggak ada sanatnya, teman belajar di YouTube, nggak ada sanatnya, guru itu nggak bisa meningkatkan kualitas ibadah. Nggak bisa tuh khusyuk, nggak bisa ikhlas, nggak bisa sabar, tetap baik. Kalau nggak sabar tapi malah kumereng, malah muring-muringan, ya kan? Malah nggak sabar. Ya udah, itu saja ya. Mbak, kita aja cukup, Mbak Mutiara. Waktunya sudah lebih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Saifullah atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada mentoring malam hari ini. Sebelum menutup acara mentoring pada malam hari ini, alangkah baiknya kita tutup majelis dengan bacaan kafaratul majelis. Ya, mari bersama-sama ya, kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian kajian mentoring pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak pemateri dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Saiful ya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ilmunya tadi terlalu tinggi ya memang ini yang harus kita pelajari sebenarnya ya. Mungkin kalau sampai nanya masih mengejar syariat saja belum sampai ke rasa, maka coba belajar. Paling tidak sampai sekarang buka-buka biografinya orang-orang sufi biar sampai termotivasi ya. Ya, dari Pak Saiful sekali lagi mohon maaf ya apabila ada yang kurang. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya sama-sama.